Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. YouTube ini dibuat untuk menjawab kebutuhan gereja. Karena kita tahu bersama semua perkumpulan dibatasi oleh karena kegentingan. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bisa sampaikan hari ini adalah di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Saya harap saudara sudah membacanya dan melihatnya. Apa yang saudara dan saya bisa melihat dan membacanya adalah 4 orang kusta mengalami lockdown, mengalami situasi yang sulit. Kenapa dia diasingkan? Kenapa mereka diasingkan? Karena 4 orang ini bukan orang biasa tapi kusta. Dan firman Tuhan berkata kalau orang yang berpenyakit kusta mereka tidak boleh tinggal dalam keluarga, dalam kota. Dan mereka perlu diasingkan dalam keluarganya. Hari-hari ini kita mendengar istilah-istilah social distance, lockdown, dan sebagainya. Setelah saya membaca Alkitab, ada 4 orang yang kena lockdown, yaitu 4 orang kusta. Kenapa dia di lockdown? Ya tadi, karena sakit kustanya. Karena akan menular. Dan kita kena lockdown dari banyak situasi keadaan. Itu untuk menguntungkan kita supaya kita tidak tertular dengan virus corona ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 kebenaran yang saya bagi pada hari ini adalah saya dan saudara tidak boleh berdiam diri. Ini poin yang penting pertama. Tidak boleh berdiam diri. Kita harus menerobos, bukan melawan situasi-situasi keadaan ini dengan kita menjadi bodoh kemana-mana jalan dan seterusnya. Bukan. Tapi kata tidak berdiam diri sini artinya saudara tidak boleh pasrah. Tidak boleh berdiam diri di sini artinya tidak boleh menyerah. Saudara tidak boleh tenggelam dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan saudara dan saya menjadi orang yang percaya, yang perlu semangat. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi poin pertama ini semangat. Kenapa kata semangat ini menjadi kunci yang penting pertama? Karena saya melihat dari firman Allah, 4 orang kusta ini mengalami situasi yang sulit, di lockdown secara kehidupannya. Dia dibatasi dengan kehidupan sosialnya. Dia sudah kena lockdown tuh. Tetapi mereka tidak berdiam diri saja. Dia semangat. Dia tidak mau tenggelam dalam keadaan situasi yang sulit. Dia tidak mau berdiam diri. Kenapa? Karena lapar. Karena susah. Karena sulit. Memang kalau orang dalam keadaan sulit, pikirannya jadi cerdas. Jadi rupanya kita bisa belajar dari keadaan yang sulit itu. Ada banyak hikmat yang bisa diambil. Kita menjadi smart dengan sendirinya. Kenapa? Keadaanlah yang memaksa. 4 orang kusta ini terpaksa harus keluar. Karena keadaan yang sulit itu. Dan dia tidak mau menyerah, ya udah kita mati aja. Tidak. Mereka berpikir dengan pikiran matematika. Kalau kita ke kota bagaimana? Kalau kita keluar kota bagaimana? Mereka menghadapi situasi ini seperti kayak makan buah si malakama. Makan salah, enggak makan salah. Makan mati, enggak makan mati. Artinya apa? Ya pilihannya
Tidak ada. Tapi percayalah, waktu engkau memilih dengan penuh semangat, pilihanmu diarahkan kepada kegairahanmu untuk mau berubah. Itu yang penting. Jadi poin pertama di sini yang waktu saya catat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, hati yang penuh semangat membuat muka berseri-seri, membuat muka cerah. Ada orang yang mukanya mulai cemberut, padahal tidak kena lockdown, karena cuma sepele, cuma karena situasi atau orang salah ngomong, atau kita merasa digosipin. Sudahlah, itu tidak akan membawa engkau keluar dari masalah. Engkau harus menerobos itu. Orang di sekelilingmu bisa berkata apa, itu hak mereka. Tapi saudara sendiri yang harus menentukan hidupmu. Saya mau tenggelam di situ, saya mau menyerah di situ, saya mau berdiam diri di situ, atau mau keluar. 4 orang kusta ini dia keluar. Keluar kemana? Pokoknya keluar. Saya mengambil contoh cerita tentang Yusuf di Mesir. Setelah dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada saudagar-saudagar menjadi budak. Saudara tahu, Yusuf kena lockdown terlebih dahulu. Bukan kena lockdown dalam pengertian diasingkan. Memang benar-benar dia dijual. Dia jauh dari kesempatan-kesempatan untuk meraih impiannya. Impiannya adalah apa? Seperti impiannya. Dia akan menjadi seperti gandum yang berdiri tegak, dan gandum-gandum yang lain nunduk, dan seterusnya. Artinya dalam mimpinya itu Yusuf menjadi orang yang cukup terkenal. Tapi itu mimpi. Dan impiannya sepertinya terkubur waktu dia kena lockdown dari kakak-kakaknya. Yang saya baca dalam firman Tuhan, Yusuf sekalipun dia di lockdown oleh kakak-kakaknya, oleh situasi keadaan, difitnah, sampai masuk penjara. Saudara perhatikan endingnya dalam hidupnya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia tidak menyerah. Karena dia tidak merasa asing dengan dirinya. Dia tetap mendekatkan hidupnya kepada janji-janji Allah. Dia tetap mempertahankan komitmen hidupnya berserah kepada Tuhan. Orang yang semangat adalah orang yang penuh punya pengharapan kepada Tuhan. Orang yang semangat adalah orang yang mempunyai tujuan. Orang yang penuh semangat adalah orang yang mau berubah. Dan 4 orang kusta ini ingin berubah dari keadaan lapar supaya kenyang. Waktu dia keluar, saudara tahu ceritanya. Dia menghadapi kelimpahan. Saya bicara poin yang kedua, yaitu 4 orang kusta ini keluar dari keadaan yang sulit itu. Melihat apa? Ada peluang tidak? Beberapa waktu lalu saya sempat nonton di YouTube. Salah satu ekonom, dosen, Profesor Renald yang ada di Universitas Indonesia. Dia berbicara begini dengan wawancara dari wartawan. Dia katakan demikian. Lalu apa yang harus kita perbuat dalam situasi seperti ini? Si wartawan itu bertanya. Dia melihat semua boleh ke dalam keadaan kesulitan. Saham dan sebagainya boleh turun. Tapi perhatikan,
sebenarnya di sini juga ada peluang. Artinya apa? Ekonomi kita akan berubah secara keluarga, secara berbangsa, pengusaha dan sebagainya. Dia berbicara bukan sebagai anak Tuhan. Dia berbicara hanya sebagai seorang pakar di dunia ekonomi. Tapi dia sedang berbicara kontennya isi firman Tuhan. Kenapa? Saya melihat ini dari kehidupan 4 orang kusta ini. 4 orang kusta ini melihat ada peluang. Dan waktu saya melihat di catatan ini, di peluang itu dia ingin melihat ada kesempatan. Kesempatan apa? Melawan ketakutan diri sendiri. Ini yang penting. Kita tidak bisa punya peluang, tapi diri kita sendiri kita takut. Kita takut mencoba. Kita takut berusaha. Kita takut gagal. Kita takut. Kata ketakutan ini adalah lockdown dari si jahat itu. Seperti firman Tuhan minggu lalu dalam kitab Petrus. Sadarlah dan berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cuma kerjaannya membuat kita takut, khawatir, dan kita tidak berdaya. Kita harus berbuat apa? Dari poin yang kedua ini, dari terobosan ini, dia ingin melihat peluang kesempatan. Keluar dari ketakutan diri sendiri, keluar dari perangkap kelemahan atau kekurangan diri sendiri. Tapi poin yang kedua di sini juga memberikan satu gambaran, melihat dan bergerak kepada peluang yang baik di depan kita. Peluangnya mungkin cuma sedikit. Itu kayak gambling aja ya. Kalau orang dunia itu gambling namanya. Gambling itu taruhan. Ya menang, ya kalah ya kalah. Itu seperti kayak judi. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan, itu adalah apa? Iman. Iman itu adalah mempertaruhkan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mau urusan bagus atau tidak, berhasil atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Artinya apa? Saudara bukan hanya berserah, bukan hanya menyerah, tapi mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Seperti Naaman. Pergilah kamu ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali. Apa yang terjadi? Naaman tidak mau. Ajudannya yang bilang, itu kan bukan perkara susah. Persoalannya di sini adalah mau atau tidak. Kadangkala yang kita lihat yang enaknya. Peluang itu di depan mungkin biasa-biasa. Mungkin bahkan tidak enak. Seperti sungai Yordan dibanding Abana dan Parpar. Kolamnya, sungainya lebih bersih. Yordan jorok, kotor dan seterusnya. Ini gambaran. Peluang itu belum tentu untuk dilihat oleh mata itu baik. Tapi percayalah, ketika peluang itu kita mau pertaruhkan, mau pasrahkan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Apa yang terjadi, saudara? Naaman, firman Tuhan berkata, kulitnya halus seperti bayi, bersih. Kenapa? Naaman mengambil peluang itu sehingga dia mengalami kesembuhan. Saya kembali kepada cerita semula dari 4 orang kusta tadi. Memang Naaman juga sakit kusta sama, tapi karena konteksnya kita hari ini tentang firman Tuhan tentang 4 orang kusta, mereka melihat peluang. Kalaupun di kota kita lapar, mungkin. Jadi peluang itu masih kemungkinan. Mungkin orang Aram itu akan berbelas kasihan.
Mungkin orang alam itu akan menolong. Mungkin dan mungkin. Kata mungkin di sini sesuatu yang belum ada jawaban pasti. Tapi ketika engkau mungkin bersama dengan Tuhan, kata mungkin bisa berubah menjadi sesuatu yang membawa pengharapan, membawa sebuah semangat dan jawaban Tuhan. Saya berkata seperti ini karena saya sudah melewatinya. Kalau dengan akal pikiran, kalau dengan hanya lihat dengan mata, kita sudah putus asa. Kita sudah mau menyerah. Tapi karena sebuah pengharapan, sebuah semangat, sebuah iman yang dipertaruhkan, itulah yang menjadi pendorong. Kalau saudara dalam keadaan situasi seperti ini, kemungkinan saudara tidak ada iman, itu akan menjadi lemah. Jadi iman saudara harus kuat. Iman saudara kepada Tuhan harus ada. Seperti apa itu contohnya? Artinya begini, keadaan boleh sulit, keadaan boleh menghadapi ini, tapi bagaimana pengharapanmu kepada Tuhan? Bagaimana doamu? Bagaimana janji-janji firman Allah yang kau bisa dapati? Hari Minggu ini sudah dapat firman Tuhan 2. Jangan berdiam diri, terobos itu. Yang kedua, lihat ada peluang di depan. Ini sudah bisa transferkan dalam kehidupan pribadi. Berkuliah, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, mau cari peluang yang lain lagi. Jangan berhenti dengan apa yang ada. Dan poin yang berikut, yang tidak kalah penting, yaitu yang ketiga, menerobos keberhasilan. Apa yang saudara saya bisa sampaikan ini, saudara sudah bisa baca, sudah tahu karena saudara sudah membacanya. Tentara Aram yang mereka takuti ternyata sudah kabur. Ada huru hara dari Tuhan, mereka kabur. Dan apa yang saudara bisa dapati, 4 orang kusta ini mengalami bukan kenyang, tapi kelimpahan. Secara finansial pasti. Kalau perut sudah nggak usah diomong. Pasti mereka makan sepuas mungkin. Mereka sampai bolak-balik ambil harta itu dibawa ke rumah mereka. Emas, waduh, wah, harta yang ditinggali oleh orang Arab. Tapi perhatikanlah firman Tuhan. Dikatakan di sana, dia mengalami diberkati. Dia mengalami kelimpahan. Nah, kita mesti belajar tentang kelimpahan ini dari firman Tuhan. Jangan seperti dunia. Kelimpahan itu artinya wah, secara finansial, secara kekayaan dan sebagainya. Ya, tidak salah kalau dari sudut pandang ya 10% lah. Tapi firman Allah tidak bicara kelimpahan dalam bentuk seperti berlimpah ruah dengan kekayaan dan sebagainya. Walaupun ada janji seperti itu, tapi sorotan Alkitab tidak seperti itu. Kenapa? Kelimpahan di sini, kalau saudara baca di Pengkhotbah 6 ayat 2, adalah kasih karunia. Jadi kalau engkau masih punya kasih karunia, itu kelimpahan yang luar biasa. Kasih karunia itu apa sih? Kebaikan Tuhan. Kasih karunia itu apa sih? Karena engkau masih punya pengharapan kepada Tuhan. Itu kasih karunia. Kasih karunia apa? Kalau engkau masih punya iman, itu kasih karunia. Engkau masih ingat Tuhan, itu kasih karunia. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, ada orang yang diberikan kelimpahan tetapi tidak menikmati. Ada orang yang tidak diberikan kelimpahan tapi menikmati. Jadi artinya apa? Sorotan Alkitab, kelimpahan itu artinya saudara bisa menikmati. Menikmati apa?
Ya pastilah menikmati makanan, minuman, apa yang ada. Saudara bisa nikmati. Itu poin penting. Ada nggak orang menikmati sambil cembur-cembur? Itu nggak menikmati. Ada orang nggak makan itu terus mengeluh-mengeluh? Itu nggak menikmati. Jadi menikmati di sini adalah penuh sukacita, gembira. Waduh, saya cuma makan tempe sama sayur. Ada orang yang makan mungkin dengan makanan yang berlimpah ruah. Tapi omongannya tidak ada sukacita. Kita bisa bersukacita. Kita bisa bersyukur dengan apa yang ada. Itu kelimpahan. Kenapa? Sehatmu itu dari siapa? Udara yang kau hirup itu dari siapa? Dari Tuhan. Ada catatan yang saya bisa catat di sini adalah karunia jadi berkat. Nikmati apa yang ada, jangan mengeluh. Yang tidak ada bisa berbuat sesuatu walau kecil. Itu berkat berkelimpahan. Alkitab memberikan sorotan dan ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia mengambil alat peraga si janda itu, memberikan persembahan lebih banyak daripada mereka semua. Alkitab menceritakan dia memberi bukan dalam kekurangan, tetapi hatinya melimpah. Lihat itu, Alkitab bicara tentang apa? Tentang melimpah. Jadi dalam keadaan apapun engkau bisa melimpah. Persoalannya bukan apa yang dari dunia ini, tetapi apa yang dari dalam dirimu. Bisa melimpah enggak? Melimpah ucapan syukur, pujian, melimpah dengan kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang penuh firman, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang penuh kemenangan. Ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi sudah 3 berkat yang saya sudah bagi kepada saudara ketika mengalami lockdown dalam hidup ini. Pertama, jangan berdiam diri. Kedua, lihat di depan ada peluang. Peluang itu adalah imanmu harus digerakkan ke sana. Yang ketiga, kelimpahan Tuhan sudah sediakan. Kelimpahan tidak bisa diukur dengan ukuran dunia ini. Kelimpahan adalah engkau bisa menikmatinya. Engkau bisa menjadi berkat. Dan engkau bisa